telah dibuka penerimaan murid baru TK Bintang Bersinar tahun ajaran 2022-2023 dengan kategori umur 3-6 tahun. Free uang pangkal loh. Mari Bapak Ibu segera daftarkan putra dan putrinya dan gabung bersama kami. Untuk info lebih lanjut, hubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pastor Ridho. Saya Pendeta Jessica Elizabeth Abraham. Saya Pendeta Yusuf Suranta Purba, Sekretaris Pengurus Pusat DPAGBI, mengajak seluruh rekan-rekan Komisi Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia. Seperti yang kita sadari, ilmu pengetahuan semakin berkembang dan ada satu dunia baru yang akan datang, bahkan sudah hadir di sini, namanya dunia metaverse. Apakah tantangannya? Peluang seperti apa yang kita punya di dunia itu? Bagaimana cara anak muda menghadapi dunia metaverse? Itulah yang akan kita diskusikan Di dalam diskusi panel Manusia Metaverse pada hari Sabtu 16 Juli Jam 9 pagi sampai jam 12 siang di STT Betel Bekasi. Jangan tunggu lagi, join sekarang. God bless you and see you. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ke Tanah Perjanjian yang akan diadakan tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2022. dengan biaya hanya $2.290. Perjalanan selama 8 hari langsung ke Yerusalem dan biaya dapat dicicil via Tokopedia. Segera daftarkan diri Bapak Ibu semua karena tempat terbatas. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung bagi para jemaat di ibadah online GBI Raya 18. Kami juga mengundang bagi para jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online di minggu-minggu berikutnya. Sebelum memulai ibadah online, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah online. Tuhan berkati dan sertai Tuhan, supaya ibadah online ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari pagi hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sorakan haleluya.
saksimu sampai ujung bumi. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, bersorak keselamatan besar terjadi. Jangan lelah maju berperang, ini masa tuayan yang besar. Mari sama-sama nyatakan, Roh Kudus tercurah di sini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari bangkit generasi Tuhan. Semua generasi bangkit dan dipakainya jadi saksimu sampai ujung bumi. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, bersorak keselamatan besar terjadi. Jangan lelah maju berperang, ini masa tuayan yang besar. Oh, bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, bersorak keselamatan besar terjadi. Jangan lelah maju berperang, ini masa tuayan yang besar. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, bersorak keselamatan besar terjadi. Jangan lelah maju berperang, ini masa tuayan yang besar. Oh, bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, bersorak keselamatan besar terjadi. Jangan lelah maju berperang, ini masa tuayan yang besar. Oh, ini masa tuayan yang besar. Ini masa tuayan yang besar. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang berkasnya, pasti pulang
beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu nyata atas kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di setiap tempat kami Tuhan. Walaupun kamu terpisah secara tempat, kami percaya. Amin. Tuhan, ku datang mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, demikian hatiku memandang hadir-Mu. Kerinduanku menyembah-Mu, ku angkat tanganku memuji nama-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, ku mau mengiring-Mu seumur hidupku. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada demikian hati kami Tuhan, demikian hatiku memandang hadir-Mu, memandang hadir-Mu. Kerinduanku menyembah-Mu, ku angkat tanganku memuji nama-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, ku mau mengiring-Mu seumur. Kerinduanku menyembah-Mu, ku angkat tanganku memuji nama-Mu. Kasih setia-Mu dari hidup, ku mau mengiring-Mu seumur hidupku. Yesus, Kau Tuhan segalanya bagiku. Angkat tangan kami Tuhan, kami memuji-Mu.
seumur hidupku. Yang katakan lebih sungguh lagi Tuhan, kerinduanku menyembahmu, ku angkat tanganku memuji namamu, kasih setiamu lebih dari Tuhan. Ku mau mengiringmu Tuhan, ku mau mengiringmu Tuhan, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Sembah Tuhan. Kami mau mengiringmu Tuhan seumur hidup kami. Jesus, ku mau mengiringmu Tuhan seumur hidupku. Kami mau bawa hati kami, jiwa kami, hidup kami Tuhan. Syaralabayaralabo, 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 syaralabayaralabo. Kami mau menyembah Kau lebih lagi. Yes. Mari saudara kita menyembah Yesus. Mari katakan terima kasih. Kami mau mengiringmu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Penuhi kami lebih lagi. Penuhi kami. Amin, 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 amin. Kami mau mengiringmu seumur hidup kami. Kami mau mengikut Yesus. Ya Rabba takarala bayaski ararabo. Syarara batakarala bayarala bayaski ararararara. Syarara bayarala. Syarara bayarala. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus kami bawa, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus semakin ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami mau lepas semua hak kami.
Amin. Kamu mau mengenal Engkau, Yesus. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kami yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Kami mau lepaskan Tuhan. Kami gak berhak atas hidup kami. Amin. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. anugerah-Mu Tuhan. Ku yakin anugerahnya Mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih sungguh lagi katakan, mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua aku untuk. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, saya menyapa Gereja Bethel Indonesia Rayon 18 Bekasi. Terima kasih pagi hari ini boleh diundang untuk berbagi. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, nama saya Irwan Wijaya, saya gembala di Gereja Bethel Indonesia di My Home, namanya House of Mission and Evangelism di Tanjung Pinang di Pulau Bintan. Tapi saya juga ketua Sekolah Tinggi Teologi Real yang ada di Batam. Dan saat ini saya sedang mengemban tugas sebagai Ketua Departemen Misi dan Penanaman Gereja Suku Terabaikan dari Sinode Gereja Bethel. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini saya dikasih tema tentang deeply rooted. Tertanam dalam, saudara ya, tertanam dalam. Mantap ini, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita harus lihat kondisi gereja saat ini. Kalau kita perhatikan, ada 4 hal yang saya ingatkan secara umum untuk gereja Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam tema, kita ini sedang berpacu dengan waktu. Ya, gereja sedang berpacu, orang percaya sedang berpacu dengan waktu. Kita harus buka mata, tanda-tanda zaman harus kita perhatikan dengan jeli. Kita harus out of the box. Mindset kita harus terbuka. Yang kedua, gereja sedang menghadapi tantangan secara internal sendiri, yaitu pembusukan dari dalam, morality, keuangan, kemewahan yang berlebihan, saudara ya, penyimpangan pelayanan dan pengajaran, dan juga nabi-nabi palsu. Nah, kalau tantangan eksternal, jelas saudara, teknologi dan daya tarik dunia hari-hari ini saling ulur tarik. Dan yang keempat, saudara, tantangan nyata yang harus dihadapi gereja adalah ledakan demografi
dan ideologi kedar yang menguat. Nah, saudara ini kasih Tuhan, kalau kita lihat kita sedang lewati masa pandemik, walaupun sekarang belum habis, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara, selama 2 tahun gereja, saya dan saudara juga tiarap rata-rata, saudara ya. Saya berani percaya Tuhan sedang berbicara banyak dengan gerejanya, saudara. Saya membayangkan jangan-jangan Tuhan sedang seperti Yesus lewat di bait Allah, mengambil cambuk, saudara, mencambuk semua, memporak-porandakan isi dalam gereja bait Allah. Dikatakan lalu Yesus berkata, dikatakan apa, saudara? Rumah ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jangan-jangan selama COVID, saudara, Tuhan sedang memporak-porandakan gereja Tuhan untuk memikir ulang bagaimana sebenarnya kita harus beribadah. Atau juga mungkin Yesus sedang menangisi, saudara, gerejanya. Sama seperti ketika dia masuk ke Yerusalem, dia meratap, meneteskan air mata, Yerusalem, Yerusalem. Saudara, kamu nggak ngerti keadaanmu. Nah, saya teringat firman di dalam Yesaya 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita hanya melakukan liturgi hanya sebagai hafalan, dan kita membuat banyak sekali, saudara ya, membuat Tuhan menangis, saudara. Bahkan ada beberapa orang yang meninggalkan gereja karena daya tarik dunia, sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. 2000 tahun yang lalu Demas juga begitu, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, kata Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes, dan telah pergi ke Galatia dan Titus dan Dalmatia. Bayangkan, saudara. Jadi hal-hal daya tarik dunia itu pun sudah pernah terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Demas memutuskan untuk meninggalkan Paulus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini memang kita sedang bergumul juga, sorotan-sorotan, saudara. Bahkan ngomong, saudara, ada banyak mafia rohani, saudara ya, di dalam gereja Tuhan. Beredarnya ijazah-ijazah palsu, saudara. Orang yang nggak kuliah, melayani bertahun-tahun, dikorbankan hidupnya, pelayanannya hanya dengan sepotong kertas yang ditebus dengan harga 5 juta, 6 juta, 7 juta, taruh gelar di depan, taruh gelar di belakang. Saya katakan itu mafia rohani, saudara. Nah, saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi kepada topik kita, berakar, saudara, deeply rooted, berakar yang dalam. Nah, saudara, Kolose 2 ayat 6-7 ngomong dengan jelas. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Ada beberapa poin hari ini yang saya mau tekankan tentang bagaimana saya dan saudara tertanam dalam, saudara, akar yang kuat, akar yang kokoh, saudara. Karena saudara harus ingat sebagaimana Mazmur katakan, kita ini harus bertumbuh. Mazmur 1 ayat 3, kita harus hidup tetap dalam Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika saya dan saudara hidup tetap di dalam Tuhan, hidup tetap di dalam firman-Nya, dikatakan kita seperti pohon yang ditanam di pinggir, di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi musim berbuah, saudara ya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Makanya kita perlu tetap dalam Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, bahkan bukan itu saja, dikatakan bahwa kita juga harus bertumbuh, harus dibangun di dasar iman yang tepat. Saudara, saya ingat di dalam Efesus 2 ayat 19-20 firman Tuhan bilang begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kalau saudara perhatikan, Yesus kita dibangun di atas
firman, dibangun di atas iman kita kepada Yesus yang adalah batu penjuru. Kalau saudara lihat ya, batu penjuru itu di tengah, saudara ya. Kalau gerbang kota, saudara, selalu ada yang namanya the cornerstone. Batu penjuru, batu yang tepat di tengah-tengah gerbang kota yang mengkonek batu yang lain dengan yang satu dengan yang lain. Ketika batu ini runtuh, semua akan runtuh, saudara. Gerbang kota juga akan runtuh. Nah, saudara ini kasih Tuhan, kita ini dibangun di atas dia. Makanya saya dan saudara ini harus berakar. Nah, akar orang benar, saudara, orang benar berakar dalam Kristus, dia tidak dikatakan dia tidak akan goyah. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Orang kalau melakukan kefasikan nggak bisa tetap tegak, saudara. Tapi orang benar dikatakan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Oke, orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Makanya kita harus tetap berakar di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akar orang fasik itu busuk, saudara. Bisa busuk, menjadi busuk, saudara ya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, akar yang busuk itu, saudara, akan membuat segala sesuatu, pohon yang besar pun tumbang, saudara ya. Nah, dikatakan, sebab itu seperti lidah api, dikatakan memakan jerami, dan seperti rumput kering, habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk. Catat, saudara, demikian akar-akar mereka menjadi busuk dan kuntumnya akan saudara, berterbangan seperti abu oleh karena mereka telah menolak saudara, menolak pengajaran Tuhan. Makanya kita tidak mau menolak, saudara ya. Yesaya pasal 5 ayat 24 mencatat dengan jelas akar orang fasik, saudara, akan membusuk ketika mereka menolak pengajaran, menolak firman Tuhan. Makanya kita harus bertambah teguh, saudara, di dalam Kristus. Makanya kita perlu berakar, tertanam. Firman Tuhan juga menguatkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, dia bilang ini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari saudara, kita tertanam kuat di dalam Tuhan, dan kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus makin hari makin teguh. Daud satu kali dia katakan apa, saudara? Dia bilang begini, saudara, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Mantap kan, saudara? Karena dia memandang Tuhan yang berdiri di sebelah dia, maka aku tidak akan pernah goyah. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali saya pernah goyah, saudara. Saya ingat betul itu bulan Februari, saudara, 2015. Saya ingat betul 7 tahun yang lalu, satu kali saya sedang membersihkan, melihat pagi-pagi, saudara ya. Saya piara binatang banyak, Bapak Ibu. Karena saya latar belakang saya seorang peneliti hutan. Sampai hari ini saya tetap cinta hutan, menikmati betul, dan saya memelihara satwa liar. Ya, dari kecil saya sudah suka hutan. Saudara, kuliah di jurusan kehutanan khusus mamalia besar, bekerja di hutan, berbisnis di hutan. Ketika Tuhan panggil sepenuh waktu melayani juga tetap di hutan. Dan masih puji Tuhan, saudara ya, belum jadi orang hutan. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Satu kali saya lihat tiba-tiba piaraan saya dalam kandang. Saya waktu itu piara burung paru bengkok, saudara, lovebird. Tiba-tiba diserbu sama tawon yang sedang bergerak. Dan itu jatuh, saudara, seperti durian runtuh. Gerbak. Itu burung itu mati, kelepek-kelepek, saudara, kena sengat tawon. Dan dalam ilmu perbinatangan, saya belajar ilmu binatang, saudara ya, di dalam dunia ekologi, tidak pernah yang namanya tawon, saudara, itu menyerang, saudara ya, menyerang burung, saudara. Tidak ada, apalagi di dalam kandang. Ini sekali saya hitung 40, 60 yang mati, saudara. Waduh, hati hancur, saudara. Cantik-cantik. Dan waktu itu harga burung ini lagi mahal-mahalnya, saudara. Nah, Bapak Ibu, saya langsung ngomong sama istri saya. Saya ngomong juga sama pendoa sahabat, tolong doakan Bapak ya. Kayaknya ini ada peperangan rohani yang tingkat tinggi. Ini feeling saya waktu itu. Nah, betul, saudara. Saya ingat setelah habis Imlek, anak saya itu berangkat, dia SMA masih, saudara. Waktu itu di Kuala Lumpur.
dan tiba-tiba dia sakit perut, saudara ya. Sakit perut yang berlebihan, dan singkat cerita kami pikir dia stres, apa segala macam. Kami anggap masih biasa, saudara. Dan pagi itu, saudara, saya sudah mau berangkat ke Bandung, saudara ya, dan istri saya nanti akan menyusul. Sebenarnya hari Seninnya akan menyusul saya di Jakarta, dan kami sama-sama akan pergi ke Kupang waktu itu. Tiba-tiba saudara, setelah saya berangkat sorenya, gembala pagi itu setelah saya berangkat, saudara, gembala waktu itu masih ingat saya konsultasi, dia bilang, ini Caleb tadi pagi saya bawa ke dokter karena sakit perut dan susah gerak. Tapi kayaknya ini keadaannya sangat memburuk. Kami kaget, saudara. Istri saya harus naik ferry terakhir waktu itu ya, karena kami rundingan segala macam, nggak ada pesawat lagi. Mau nggak mau pilih ferry terakhir, nyebrang ke Singapura. Dari sana dia naik taksi ke perbatasan ke Johor, dan habis itu dia naik bus, saudara ya. Ada gembala kami di Johor juga membelikan tiket sampai di Kuala Lumpur. Saya sudah di Bandung. Dan hanya satu SMS-nya, saudara ya. Waktu itu SMS, saudara, anakmu kritis. Waktu dengar anak kritis, saudara, saya tahu istri saya orangnya juga serius, tidak gampang goyah, saudara. Hati saya berdebar-debar, saudara. Dan betul, saudara, ternyata menurut hasil analisa, usus buntu anak saya itu sudah pecah memasuki hari yang ke-13. Saudara bisa bayangkan enggak? Itu dalamnya sudah busuk. Tidak bisa dilakukan apa-apa, saudara, dan hanya bisa menunggu kasih opium supaya dia nggak kesakitan, saudara ya. Dan saya bergumul, saudara. Saya coba bilang, Tuhan, kalau boleh perpanjanglah usia anak saya ini. Umurnya baru 16 tahun, masa depannya masih panjang. Tapi kalau Tuhan pun panggil, saya tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Saya akan jemput mayatnya, saya akan bawa pulang, saya taruh di gereja di Tanjung Pinang. Saya paling meratap. Tapi saya tidak akan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau boleh, Tuhan perpanjanglah umur anak kami ini. Nah, saudara, saya masih tetap melayani Tuhan. Dan saya cuma ngomong, saya tidak akan mundur dari pelayanan. Saya melayani hari Sabtu doa puasa, hari Minggu, saudara. Dan saya bicara sama anak saya dalam keadaan kesakitan. Dia bilang, papi, aku takut. Saya bilang, kamu nggak usah takut. Papi sudah doa sama Tuhan. Umurmu Tuhan perpanjang, kamu akan sehat. Padahal, saudara, habis tutup telepon, saya hancur hati, saya meratap. Saya goyah, saudara. Tetapi puji Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib, anak kami itu diselamatkan. Saya mengambil keputusan waktu itu, Tuhan, saya akan persembahkan anak ini untuk melayani Tuhan. Walaupun sebelum dia lahir, saya dan istri sudah janji bahwa anak kami tidak akan melayani Tuhan. Saudara ya, maksud itu tidak akan menjadi full time, tidak melayani Tuhan sepenuh waktu. Pokoknya kami akan bebaskan dia untuk melakukan, saudara, bekerja seperti normal. Tapi hari itu, saudara, saya putuskan Tuhan, saya akan ngomong sama anak saya, hidupnya akan saya persembahkan sama Tuhan ketika waktunya akan tiba. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu pengalaman pribadi saya dengan anak saya yang waktu itu membuat saya goyah. Saya mengalami hal yang kedua, saudara, yang saya alami sendiri tahun lalu, saudara. Jadi waktu itu saya pikir saya normal-normal saja, saudara ya, makan pagi dan saya harus ke Jakarta waktu itu. Tetapi tiba-tiba, saudara, saya mengalami sakit perut yang luar biasa. Singkat cerita, saya itu seperti kayaknya mau buang air. Mau buang air di sambil nyetir mobil, karena saya baru habis ajak tamu makan pagi. Terus istri saya bilang, kamu keracunan enggak? Saya bilang, saya nggak mungkin keracunan. Kalau keracunan kita semua kena ini. Oh, saudara, saya pikir saya buang air di celana, saudara, sambil nyetir. Ternyata enggak, saudara. Ketika saya sampai di rumah, saya langsung lari ke toilet. Itu gumpalan-gumpalan darah beku itu keluar, saudara ya. Hampir 8 potong. Dan saya mulai goyang, saudara. Singkat cerita, saudara, saya dilarikan. Nah, saya ingat betul, saudara ya, setan sudah mulai ngomong, sebentar lagi kamu mati. Sebentar lagi kamu mati. Sementara saya melawan dengan firman, dengan telinga saya, dengan mulut saya, dengan apa yang ada, kekuatan, saya bilang tidak. Aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu betul rebutan di alam maut. Saya sudah sering nyerempet-nyerempet maut, saudara ya. Tapi saya percaya pekerjaan Tuhan masih banyak yang harus dilakukan. Sebagai orang misi yang bergerak dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari sungai ke sungai, dari gunung ke gunung, dari laut ke laut. Saya bilang, Tuhan, aku tidak akan mati. Aku akan hidup. Kau dengar, kau setan. Aku akan terus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Singkat cerita saya masuk rumah sakit saudara, diperiksa kiri kanan, dites COVID segala macam. Dan ternyata saya tidak apa-apa saudara. 1 hari besoknya saya langsung keluar. Nah, saya ingat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 4. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara, kalau sampai hari ini saya dan saudara masih hidup, kita masih punya harapan. Untuk itu saudara, selain berdiri teguh dan tidak goyah, kita perlu mengucap syukur. Hidup itu sendiri harus disyukuri karena itu adalah hadiah. Mazmur 139 ayat 14 bilang begini, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Makanya kita perlu bersyukur kalau sampai hari ini saya dan saudara masih hidup dan saya dan saudara boleh mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara, untuk itu ucapan syukur kita dalam hidup ini kita harus jadi teladan. Teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dalam kesucian-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini singkat. Makanya harus kita hargai, harus kita syukuri. Seperti Yakobus pasal 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini harus penuh dengan syukur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, kata firman Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara ini kasih Tuhan, hidup ini perlu disyukuri. Makanya saya menghargai hidup ini saudara. Saya sudah melayani Tuhan selama sekarang memasuki 26 tahun saudara. Dalam satu proses hidup yang panjang, saya bangkrut di usia umur 26 tahun, hidup di bawah hutang selama 7 tahun saudara. 26 tahun waktu umur saya itu saudara, saya sudah punya hutang hampir 5 miliar. Hutang perusahaan, hutang keluarga, hutang negara, segala macam saudara ya. Karena saya sudah melakukan ekspor impor saudara. Dan terlilit hutang yang besar, rumah kena sita, semua kena sita, orang tua meninggal. Dan saya harus hidup di bawah hutang selama 7 tahun. Tapi puji Tuhan saudara, cara Tuhan yang ajaib memanggil saya, meneguhkan panggilannya, membuat saya itu terus menggebu-gebu sama Tuhan sampai hari ini. Dan Tuhan sudah membawa saya hampir ke seluruh Indonesia saudara, di 34 provinsi, di puluhan, bahkan mungkin hampir 400 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini saudara. Dan Tuhan sudah bawa saya hampir ke 78 negara. Saudara, karena apa saudara? Karena saya tahu betul ada rasa syukur saya yang menggebu-gebu dalam hidup ini saudara. Saya puji Tuhan sebelum corona lalu saya ada di Korea Utara saudara ya. Terus ada di Kazakhstan, di Kyrgyzstan saudara. Dengan satu keberanian yang Tuhan taruh sendiri dalam hidup saya. Karena saya luput dari banyak hal. Nah saudara, saya mau menghargai hidup ini dengan melakukan yang excellent. Saya mau melakukan dengan giat pekerjaan Tuhan dengan rasa syukur. Kenapa? Satu, karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup saya. Ya, diselamatkan dari berbagai penyakit, saudara, ditolong, diluputkan dari kematian, saudara. Bahkan dia panggil secara khusus. Karena kasihnya itu, saudara, membuat saya selalu berpikir untuk mengerjakan, melakukan sesuatu yang excellent. Yang kedua, saudara, karena gratitude. Bentuk hormat dan bentuk respek saya sama Tuhan, saudara. Makanya saya melakukan segala sesuatu, saya mau melakukan yang the best. Dan saya tahu betul, saudara, ada eternal significance, ada bonus setelah kematian bagi orang percaya yang hidup dengan sungguh-sungguh. Ada mahkota yang siap menunggu, ada reward yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan ketika saya masih hidup di sini, saya tahu melakukan segala sesuatu artinya saya sedang melakukan tanggung jawab saya, my duty as a believer. Tanggung jawab sebagai orang percaya. Nah saudara ini kasih Tuhan, karena ada takut akan Tuhan juga membuat saya melakukan yang the best. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mengakhiri firman hari ini, saya juga mau kesaksian saudara. Saudara, tahun 2021 ketika masa corona dan pandemik yang berkepanjangan saudara ya. Tapi Tuhan melakukan banyak hal
saudara ya. Tuhan melakukan banyak hal. Satu kesaksian saudara, satu kali ketika saya sedang di kampus, tiba-tiba ada orang datang, anggota dewan saudara. Waktu itu minta izin untuk sosialisasi P4 Pancasila. Saya izinkan saudara, dan dia orang Kedar, anggota dewan pusat. Dan ketika dia lihat anak-anak didik kami ini ada yang keriting, ada yang lurus. Terus dia tanya ini tinggal di mana, mereka dari daerah. Saya bilang saya menampung mereka di sini, mahasiswa kami sekian ratus. Yang di asrama ada hampir 150, 4 asrama. Saya jelaskan saudara. Dan dia hanya bilang begini, wah kampus ini perlu ditolong. Ini kampus nasionalis, dia bilang begitu saudara. Saya pikir itu biasa saja. Ternyata timnya datang saudara. Dan mulai tanya kiri kanan, mau kasih kami bentuk saudara, ditanya soal keuangan, soal bayar pajak enggak yayasan ini, semua kami detail saudara. Dan singkat cerita dia bilang saya akan ajukan kepada Kementerian PUPR untuk mendapatkan dana hibah untuk pembangunan Rusunawa. Saya pikir biasa-biasa saja saudara ya. Satu kali saya sedang ada di pegunungan Salamayang saudara, di daerah Sulawesi Tengah, lagi di atas motor. Kebetulan dapat signal, tiba-tiba titit WA masuk saudara. Dan saya lihat, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat ya, ini anggaran sudah diketok oleh Komisi 5 ya, dengan PUPR dan menyetujui untuk hibah Rusunawa untuk SDTL. Saya kaget, biasa aja. Dan ternyata betul saudara. Dan ini sedang berjalan 7 bulan. Saudara lihat bentuknya sudah jadi, kami tinggal menerima serah terima. Dan bukan hanya itu saudara, itu dibangun dengan anggaran 16,8 M. Saya dapat lagi hibah 4 M saudara. Untuk apa saudara? Untuk isi dalam segala macam perabot saudara, tempat tidur. Saya sampai terkagum-kagum. Dan ini 5 rupiah pun saudara, saya nggak keluar. Dan saya nggak suka sogok menyogok, saudara harus tahu itu. Saya pegang betul firman Tuhan, dan ini saya percaya ini sejarah bagi gereja Tuhan, sejarah bagi seluruh sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia. Saudara dapat hibah murni dari kementerian. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, itulah makanya saya terus giat bekerja untuk Tuhan dan all out saudara ya. Dan Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sebagai penutup saudara. Baru-baru ini saudara, BBC Juni tanggal 30 itu mengangkat satu berita tentang The New Room. Saudara, New Room ini adalah ruangan chapel yang dibangun oleh John Wesley, bapak pendiri gereja Metodis tahun 1739. Sampai hari ini chapel ini ada, dijaga dengan baik di Inggris saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa tanggal 30 Juni itu denominasi Metodis mengumumkan tempat itu akan dipakai juga, diizinkan untuk pemberkatan sesama jenis. Saudara bayangkan, pendirinya seorang pendoa yang sangat luar biasa, bapak gereja, tokoh gereja, tetapi ujungnya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mereka goyah dengan keadaan zaman. Akhirnya mereka kompromi. Ruang chapel yang dianggap kudus saudara, orang chapel di mana hambanya John Wesley berdoa, di mana Tuhan menjawab doa-doanya. Ruang chapel yang sama saudara, hari ini dipakai untuk pemberkatan sesama jenis. Apakah mereka nggak mengerti? Saya berani percaya mereka tidak tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, mari kita tertanam, berakar, tertanam di dalam Tuhan. Deeply rooted, dalam terakar. 1, kita tetap di dalam Dia. 2, kita berakar dan dibangun di atas Dia, the cornerstone. 3, kita bertambah teguh, tidak goyah di dalam Dia karena ada kebenaran firman Tuhan yang hidup bersama dengan kita. Dan yang terakhir, keempat, kita mau terus bersyukur menghargai hidup ini, sesuatu yang berarti yang sudah diberikan oleh Tuhan. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan, izinkan saya berdoa buat saudara hari ini. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman, berbagi hidup, berbagi firman tentang bagaimana supaya kita boleh tertanam, kami semua boleh tertanam, berakar di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Rayon 18, dimanapun mereka berada yang mendengar firman Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kalau Tuhan membuat mujizat 2000 tahun yang lalu, Tuhan menolong hamba-Mu dengan berbagai cara yang ajaib.
Tuhan yang sama juga akan menolong setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau tolong mereka semua. Mereka yang terlilit hutang, bergumul soal kehidupan, bergumul soal sakit penyakit, bahkan pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang membuat mujizat. Tuhan sanggup menolong dan Tuhan sanggup melakukan banyak perkara atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Mari kita bawa persembahan kita. Bapak, saat ini kami siap membawa persembahan kami yang terbaik. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Kami membawa persembahan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendaknya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah.
Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, gereja sudah memiliki web yang sudah di-upgrading hari ini. Dan mulai saat ini, Bapak Ibu bisa mengakses segala informasi tentang gereja melalui web gereja, yaitu di www.gbi-18.org. Yuk kita akan berdoa buat web ini. Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa buat web ini Tuhan. Biar Kau pakai web ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu, sehingga segala informasi pelayanan bisa ada tersedia dengan baik, sehingga semua jemaat-jemaat Tuhan dapat mengaksesnya, sehingga semuanya terinformasikan dengan baik. Kami serahkan Tuhan web gereja www.gbi-18.org di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kebaikan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan ibadah online dengan baik. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Niko beserta keempat wakilnya. Biar Tuhan berkati ia dan pakai ia lebih lagi, agar dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 18, Pak Andi Markus beserta keempat wakilnya. Tuhan berkati keluarganya, dan pakai ia lebih lagi agar dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati air, tanah, dan udaranya. Kami juga berdoa untuk presiden dan wakil presiden beserta pemerintahan jajaran di bawahnya. Pakai mereka agar mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah menghadiri ibadah online pada hari ini. Biarlah firman yang telah didapatkan oleh mereka dapat menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami mengakhiri ibadah online pada hari ini, kami rindu untuk menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Anugerahmu, setiamu bagi hidupku, selalu hadir dan kau sediakan kepadaku. Kebaikanmu dan kasih-Mu menyertaiku. Yesus, Engkau yang selalu ada untukku. Hatiku bersyukur.